Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan solusi kepada hamba-hambanya, yang mana hamba-hambanya mengalami kesulitan dengan apa? Dengan melaksanakan sholat. Dengan melaksanakan sholat. Mana dalilnya? Dalilnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkanlah keluarga kalian untuk melaksanakan salat, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah dalam mendidik mereka, dalam memerintahkan mereka untuk melaksanakan salat. La nas'aluka rizqan, kata Allah, kami tidak meminta dengan kalian salat rizki dari kalian, kata Allah. Nahnu narzuquk, akan tapi kamilah yang memberikan rizki kepada kalian. Kita suruh salat ke sama Allah. Intinya apa? Ente salat, ente suruh keluarga ente salat, ente nggak usah mikirin rizki. Ana, kata Allah, aku, kata Allah, yang akan memberikan rizki. Makanya salat ini luar biasa. Kita harus cek. Kalau kita salat, keluarga kita salat gak? Karena nggak cukup kita doang yang salat, keluarga kita juga harus salat. Bahkan jangan sampai ada satu rumah yang di dalamnya ada orang yang tidak melaksanakan ibadah sholat. Jangan. Perintahkan mereka untuk sholat. Agar apa? Agar lancar kita punya rizki dalam keluarga. Karena ada sebuah kisah di zaman Nabi Isa alaihi salam, yang mana suatu saat Nabi Isa itu lewat di satu kampung. Ini Nabi Isa lewat satu kampung. Ini kampung ini desa ini, kalau kata orang Jawa tuh gemah ripah loh jenawi. Rumputnya hijau, sungainya mengalir deras, penduduknya semua dalam keadaan yang baik ekonominya. Beberapa waktu kemudian Nabi Isa lewat tempat yang sama. Nabi Isa lewat tempat yang sama, itu tempat berubah 180 derajat. Yang tadinya tanaman-tanaman hijau semua kering, semua mati. Yang tadinya sungai mengalir deras, airnya nggak ada lagi. Bahkan udah nggak ada lagi penduduk yang tinggal di situ. Semuanya udah pada pindah, semuanya udah pada hijrah. Bingung Nabi Isa. Ayah naon? Ada apa nih? Kok bisa begini? Hanya dalam tempo yang singkat Allah berubah itu keadaan 180 derajat. Dari yang tadinya bagus jadi apa? Jadi hancur, luluh lantak, berantakan. Dan Nabi Isa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Rabb, ada apa ini? Kenapa tempat yang tadinya engkau jadikan begitu bagusnya, begitu indahnya, tapi dengan hanya beberapa waktu engkau rubah tempat itu luluh lantak, berantakan? Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada Nabi Isa alaihi salam. Apa kata Allah? Perhatikan ini. Wahai Isa, ketahuilah bahwasanya suatu hari ada seseorang yang mana orang ini tarikus sholat, orang yang meninggalkan sholat, orang yang meninggalkan sembahyang. Orang itu lewat di desa itu, lalu orang itu minum dari sungai yang ada di desa itu. Karena itulah aku marah, aku buat desa itu jadi kekeringan, airnya aku berhentikan mengalir sehingga tanaman-tanaman mereka tidak tumbuh, mati kering. Bayangin tuh, gara-gara satu orang yang kagak sembahyang, gara-gara ada satu orang yang kagak sholat, Allah Subhanahu wa ta'ala bikin apa? Bikin hancur, luluh lantak. Allah kasih musibah pada satu desa, apalagi satu rumah yang ada di dalamnya orang yang kagak sembahyang. Makanya jangan kita enak-enakan di masjid. Kan enak nih, subhanallah, subuh jalan ke masjid, sholat subuh berjamaah, yang nggak taunya anak kita di rumah masih molor, masih tidur. Kita pulang pas isyraq, masya Allah masih tidur, meninggalkan sholat subuh. Na'udzubillah. Jangan sampai kayak begitu. Kalau kita sholat,
wajib semua yang di rumah sholat. Karena kalau ada satu orang nggak sholat, lalu kita mengalami kesulitan, diuji sama Allah, diberikan musibah, bisa jadi gara-gara satu orang itu yang nggak sholat. Makanya Allah perintahkan kita, wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluarga kalian untuk melaksanakan sholat. La nas'aluka rizqan, kata Allah, kami tidak meminta rizki kepada kalian, nahnu narzuquka, tapi kamilah, kata Allah, yang memberikan rizki kepada kalian.